Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam, kita berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship tentang nyawa dan darah. Nah, Bapak Saudara, Anda tahu ya bahwa tentang nyawa itu ternyata lebih kompleks ya dibanding tubuh jiwa. Ya, kenapa? Karena kendali itu semua ternyata ada di dalam nyawa manusia itu. Dan nyawa itu seperti program ya yang menghasilkan sesuatu yang bisa mempengaruhi jiwa Anda dan bisa juga berpengaruh atas tubuh Anda. Jadi jiwamu baik, jiwamu buruk, jiwamu jelek, merana dan sebagainya itu tergantung progres daripada nyawa Anda sendiri. Amin. Nah, saudara, oleh sebab itu kita tahu bahwa nyawa yang kita miliki itu harus diserahkan kepada Tuhan Yesus supaya diganti nyawanya Yesus. Sehingga arah hidup kita ini selaras seperti Yesus, ya. Nah, ketika arah hidup kita benar, nanti semuanya jiwa dan tubuhmu juga akan ikut menjadi benar. Amin. Nah, saudara, malam hari ini kelanjutannya adalah ya, kita akan bicara tentang darah dalam penyembuhan, ya. Di dalam darah itu ada nyawa, ya. Nah, darah dalam penyembuhan. Bicara tentang darah dalam penyembuhan, ya. Allah Bapa bilang begini. Tahukah engkau bahwa darah adalah sarana untuk menyembuhkan luka-luka, ya, baik di alam materi maupun di alam roh. Nah, saudara, jadi ini pemberitahuan ya dari Allah Bapa mengatakan bahwa darah yang di dalam darah itu ada nyawa itu ternyata ya adalah sarana untuk menyembuhkan luka-luka baik di alam materi maupun di alam roh. Nah, saudara, di alam materi orang mulai mencoba ya untuk menyembuhkan penyakit dengan media darah seperti itu. Contoh ya saudara, transfusi darah telah dipakai lama sekali dalam dunia kedokteran untuk memperpanjang umur seseorang. Amin. Walaupun Anda tahu resikonya ada. Kenapa? Orang yang transfusi darah, dia kemasukan darah orang lain. Nah, di dalam darah itu ada nyawa. Berarti nyawa orang lain itu akan masuk juga ke dalam tubuh orang yang transfusi darah seperti itu. Ya. Nah, saudara yang masih bergantung dengan transfusi darah harus ditingkatkan imannya, di-upgrade imannya supaya tidak terus bergantung pada darah orang lain, ya. Anda harus bergantung dengan darah Tuhan Yesus. Semakin mengakui darah Tuhan Yesus melimpah dalam kehidupan saya. Darah yang sempurna itu mengubah semua kondisi darah atau kekurangan-kekurangan darah di dalam tubuh saya. Sehingga kebutuhan darah di dalam tubuh saya ini tak pernah kurang sedikit pun. Dan aku tak perlu transfusi darah. Harusnya begitu ya. Nah, tapi Anda tahu ya, banyak orang merasa berhasil ya dengan transfusi darah memperpanjang umur seseorang. Tapi sekarang mereka menemukan banyak unsur baru di dalam darah yang dapat dipakai untuk menyembuhkan luka, ya. Namun pengetahuan mereka belum seberapa dibanding seluruh kebenaran yang ada tentang darah. Jadi proses atau penemuan-penemuan yang sedang dilakukan oleh ilmu kedokteran ini merupakan sebenarnya satu mekanisme yang benar juga, maksudnya ada, yang ada bisa dilakukan maksudnya, ya. Nah, saudara, seperti transfusi darah itu bisa memperpanjang usia walaupun ada resikonya, ya. Nah, sekarang orang mulai ya, kalau ada penyakit-penyakit apa begitu, mereka mencoba pakai plasma ya, plasma ya. Nah, saudara, penyembuhan dengan plasma itu mulai ya. Jadi plasma darah itu untuk menyembuhkan apa, saya kurang begitu tahu karena saya bukan dokter, ya. Dan nanti tanya yang di sini ada Dokter Roy tentang plasma darah itu, atau Dokter Benny ada. Ini banyak dokternya. Nanti kalau saya jelasin nanti nggak tepat, nanti dokter yang di sini ketawa semuanya ya. Jadi mending saya bilang. Tapi ada, betul nggak ya? Dan itu diyakinin dan dipercayai begitu. Tadi dikatakan Bapak mengatakan ya, walaupun
pengetahuan mereka belum seberapa dibanding seluruh kebenaran yang ada tentang darah itu. Karena dokter-dokter tersebut, ya, ilmu kedokteran ini hanya mencari way out, solusi tentang kebutuhan atau penyembuhan secara fisik, ya. Tapi mereka tidak mengetahui dampak daripada pengaruh secara spirit, secara roh, ya, yang akan mengubah, membawa dampak perubahan karakter jiwa seseorang. Mereka nggak peduli. Yang penting tubuhnya sembuh, betul nggak ya? Nah, itu yang dilakukan oleh mereka. Makanya tadi penemuan mereka kurang sempurna. Tapi paling nggak bisa menolonglah beberapa orang seperti ini. Nah, Bapak mengatakan lagi begini, anakku, maksudnya Tuhan Yesus, ya, menyerahkan darahnya, darah di alam roh tentunya, ya. Jadi kalau bicara tentang anak menyerahkan darah, Anda jangan terfokus dengan Golgota yang tercecer darah Tuhan Yesus dari kayu salib itu. Ya, ternyata bahwa anak domba itu telah disembelih sejak dunia itu dijadikan. Jadi itu bentuk proklamasi saja ketika Tuhan Yesus ini digantung di kayu salib lalu darahnya terjajar di sana. Tapi ada pencurahan darah di alam roh dan Tuhan Yesus punya darah di alam roh. Nah, Tuhan Yesus menyerahkan darahnya, darah di alam roh tentunya, dan ditaruh di depan hadiratku. Darah itu memberi kesembuhan dan menopang hidup seseorang bagi yang percaya. Ya, kapan Tuhan Yesus menyerahkan darahnya kepada Allah Bapa? Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, 3 hari dikubur, lalu ya, ketika dia bangkit hari Minggu pagi-pagi itu, Tuhan Yesus mau dijamah sama perempuan, ya, itu Maria Magdalena, ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, don't touch me, jangan jamah aku, karena aku belum pergi kepada Bapa. Ngapain? Yesus, Alkitab mengatakan, Yesus membawa darahnya dipersembahkan kepada Bapa, ditaruh di depan Allah Bapa itu, dan mengevakuasi semua tawanan-tawanan dari Hades. Orang-orang yang percaya Injil ketika Yesus memberitakan Injil di kalangan orang mati ketika 3 hari di Hades itu. Ya, nah, jadi ada darah yang dipersembahkan, bukan darah di Golgota, tapi darah di alam roh. Nah, saudara, sekarang darah di alam roh ini yang dipersembahkan oleh Tuhan Yesus di hadapan tahta Allah Bapa itu menjadi jaminan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepada penebusan Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, kenapa pertanyaannya? Darah Tuhan Yesus itu sangat ampuh. Darah Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Sehingga ada lagu, ya, darahnya amat kuasa. Kenapa istilah itu? Darah Yesus itu sangat ampuh, sangat berkuasa. Karena darah Tuhan Yesus itu kondisinya murni, ya. Dia tidak tercampur. Walaupun Tuhan Yesus 33,5 tahun berada di muka bumi ini, pikirannya nggak pernah, ya, dia buka untuk dunia ini. Dia selalu pagi-pagi, dia minta diisi penuh. Kehendak Bapaknya itulah yang ditaruh di dalam dirinya, menjadi keinginan di dalam hidupnya itu. Sehingga dia punya satu slogan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Bicara tentang makanan apa? My business, ya. Keinginanku, yang aku lakukan, yang aku pikirkan, yang aku katakan, semuanya bukan bersumber dari diriku, tapi semuanya bersumber dari Bapa. Ya, itu yang membuat walaupun Yesus selama 3,5 tahun dia ada di muka bumi ini, darahnya tetap murni. Kenapa? Dia mampu menjaga pikirannya, menjaga hatinya, tidak dikotori oleh dunia ini. Bukan karena aku mau, bukan karena aku pengen, tapi semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah keinginan Bapa belaka. Amin. Ingat, ya, itulah yang menjaga kemurnian.
Bapak Saudara, kalau kita mulai diajar, buang keinginanmu, adopsi keinginan Allah, sehingga kehendak Allah itulah yang Anda lakukan. Kehendak Allah itu yang harus terjadi di muka bumi ini. Sebenarnya Bapak Saudara, ini membantu kita. Untuk apa? Untuk ini, ya, sehingga kemurnian daripada darah itulah, semakin darah itu murni, kualitasnya semakin luar biasa. Amin. Nah, saudara, kalau orang mau transfusi darah kadang-kadang ya, atau dia mau donor darah maksud saya, pasti dicek dulu ya, darahnya itu mengandung penyakit enggak nih? Yang diterima pasti darah yang bersih ya. Kalau mereka mungkin tercampur dengan ini dan itu segala macam, ditolak. Nah, makanya itu difilter, saudara. Nah, filter yang dilakukan oleh PMI gitu nggak secanggih filter yang dilakukan oleh Allah Bapa atau Roh Kudus, amin, dalam diri kita. Kalau Bapa, Roh Kudus, Tuhan Yesus memfilter, itu jauh lebih detail, jauh lebih teliti, jauh lebih akurat daripada filter yang dilakukan oleh PMI. Ya, saudara, yang dicari ya untuk para pendonor itu adalah darah yang murni atau darah yang baik. Kenapa? Karena darah yang baik itu nanti kalau diberikan kepada orang lain, ya, dia akan mengalami kekuatan, boleh menolong, membantu, memberikan way out, memberikan solusi. Tapi kalau darah yang kotor, ya, mengandung mungkin penyakit AIDS, ya, lah, saudara, kena dong, betul nggak ya? Campur dan sebagainya. Nah, itu secara fisik ya, secara materi bisa terjadi seperti itu. Kembali kepada darah Tuhan Yesus. Kenapa darah Tuhan Yesus itu sangat-sangat mulia, sangat-sangat berkuasa? Karena kemurniannya, amin. Kemurniannya. Nah, di sini Allah Bapa berpesan kepada kita semuanya malam hari ini, ya. Perhatikan di sini. Kemurnian di dalam darah itu yang amat penting. Amin. Kemurnian di dalam darah itu yang amat penting. Ketika darahmu murni, nyawamu juga murni juga. Motivasimu juga benar juga. Nah, telah kuberitahu bahwa darah binatang tidak sepadan untuk menyelamatkan manusia. Itu hanya berharga sebagai lambang dalam proses penyelamatan. Kalau dalam perjanjian lama, Musa disuruh memotong binatang lalu darahnya dipersembahkan kepada Tuhan. Itu hanya lambang saja. Ya, sebenarnya yang bisa menghapus dan menyelamatkan dosa dan kesalahan manusia itu cuma satu, darah Tuhan Tuhan Yesus. Ya, lalu saudara, jadi akurat sekali ya. Yohanes 6 ayat 63. Mari kita baca sama-sama. Enggak heran, saudara, Tuhan Yesus berkata begini. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Anda tahu ya, terima Tuhan Yesus, terima hidup. Ya, apalagi kalau Anda sering chatting dengan Tuhan Yesus, hidup Yesus itu semakin melimpah di dalam kehidupan Anda. Jadi jangan mengulang pola yang salah atau yang telah kita lakukan di masa lampau, maksud saya ya. Banyak orang kadang-kadang pengen menjadi powerful, ya, pengen mengalami kelimpahan hidup Yesus dengan banyak menyembah, berbahasa roh, menarik-narik urapan dari surga, ya, lalu cedot-cedot urapan dari orang-orang sakti dalam tanda kutip, hamba-hamba Tuhan hebat dan sebagainya, ya. Saudara, ya, hidup kelimpahan itu adanya di dalam Yesus. Ketika Anda menyatu, ketika Anda sepakat mendengar Yesus ngomong, ya, Yesus mengatakan tadi, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Amin. Perkataan yang mana? Bukan logos, saudara. Ya, logos Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang Anda punya itu, baik yang manual, yaitu Alkitab buku itu, ataupun handphone suci, ataupun laptop suci, tablet suci Anda, ya. Nah, itu kalau Anda baca berulang-ulang, Anda menangkap
itu kadang-kadang hanya memberikan sebuah pengetahuan. Amin. Anda tahu, oh ada ayat ini, ada firman seperti ini, ya. Kenapa? Anda pernah membaca manualnya, yaitu logos. Tapi yang memberi hidup Anda bukan logosnya, ya. Apa itu? Rema. Rema itu adalah perkataan Tuhan terhadap Anda secara spesifik, secara pribadi, ya. Kita harus rajin-rajin chatting supaya hidup Yesus itu mengalir semakin penuh di dalam hidup kita ini. Amin. Dengar pemuridan seperti ini bagus, tapi lebih bagus juga kalau Anda sambil merenungkan, lalu Anda mulai tanya Tuhan juga. Tuhan, ya, terima kasih ada pengetahuan yang saya dapat ketika saya ikut kelas pemuridan seperti ini. Tuhan manifestasikan firman itu supaya terjadi di dalam kehidupanku. Bagaimana caranya supaya aku bisa menerobos barier-barier yang ada di depan saya ini? Bagaimana saya bisa menyelesaikan kasus-kasus, masalah-masalah yang sedang kami hadapi ini? Tuhan, berikan hikmat-Mu, bicaralah, kami mau mendengar dan melakukannya. Ya, jadi cara mendengar, menangkap rema itu seperti itu. Ya, Anda kosongkan, Anda buat pertanyaan supaya Tuhan itu punya kesempatan untuk intervensi, menjawab pertanyaan di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, lalu buka telinga. Nanti akan ada bisikan, ada tuntunan, atau pengertian yang Tuhan munculkan. Nah, Anda dengan iman tangkap itu sebagai rema. Ketika Anda menangkapnya, rohmu akan hidup. Amin. Nah, saudara ya, nah, perkataan-perkataan benar adalah roh yang hidup. Nah, saudara, di dalam Yesus ada kelimpahan. Gak heran, Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11, ya. Ayat 10-nya kalau Anda membaca, ya, Yohanes 10 ayat 10 itu mengatakan bahwa Yesus datang, ya, untuk memberikan hidup dalam kelimpahan, ya. Nah, ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Yesus itu gembala yang baik, ya. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Siapa di sini dombanya Allah? Saya dombanya Allah. Amin. Nah, saya menganggap menempatkan diri saya di hadapan Tuhan Yesus. Yesus, engkaulah gembala agungku, akulah domba-dombamu. Amin. Nah, jadi izinkan Tuhan Yesus mempengaruhi atau menuntun setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus ketika Anda jadikan sebagai gembala Anda, dia katakan, aku ini gembala yang baik. Dan gembala yang baik ini, dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Wow, keren ya. Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, saudara, nggak banyak ya gembala-gembala yang punya hati seperti Yesus. Yesus kadang mengecam, ya. Ada gembala-gembala upahan, ya. Gembala upahan itu maunya dia untung saja. Nggak berani menanggung resiko kadang-kadang, ya. Kalau domba-dombanya terancam, dia mending kabur menyelamatkan dirinya. Tapi dia dengan Tuhan Yesus, ya, dia katakan, gembala yang baik mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Hidup digembalakan oleh Tuhan Yesus itu nyaman, aman, luar biasa. Kenapa? Gembalamu, ya, dia rela mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu Tuhan Yesus. Dia berikan nyawanya kepada kita. Amin. Nah, saudara, kalau Anda tetap mempertahankan nyawa Anda, nyawanya Yesus nggak akan terjadi dalam hidup Anda. Ya, Yohanes 10 ayat 28. Kita lewat dulu ya, beberapa ayat ini kita baca dulu. Yohanes 10, 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Wow, luar biasa ya. Jadi terima nyawanya Yesus. Dia berikan hidupnya yang kekal.
Sehingga kita ada dalam proteksinya, nggak ada satu orang pun yang bisa merebut mereka dari tangan mereka. Nah, bicara tentang nyawa atau hidup, ternyata hidup itu sebagai hakikat. Ya, hidup adalah suatu hakikat atau substansi, benda abstrak yang kuberikan kepada anakku. Ya, ini Bapak berkata ya, hidup adalah suatu hakikat atau substansi yang Bapak berikan kepada Tuhan Yesus, dan ya, Tuhan Yesus diberi kebebasan untuk membagikan kepada siapa saja yang dipilihnya. Ya. Jadi dari Bapak diberikan pada Tuhan Yesus sebagai substansi, ya. Nah, lalu Tuhan Yesus diberi wewenang atau hak untuk membagikan, kebebasan untuk membagikan kepada siapa saja yang dipilihnya. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia merupakan sebuah tes bagi manusia. Bagaimana mereka bereaksi terhadap dia dan berita Injil. Yang menerimanya diberinya hidup yang kekal itu. Dan yang menolaknya mereka berhenti sampai di dunia ini saja. Selanjutnya mereka akan dilempar ke neraka, ya. Nah, saudara, tak banyak hamba Tuhan yang mengerti tentang kebenaran ini. Kebenaran apa? Yakni bahwa hidup adalah sebuah hakikat atau substansi tadi yang dapat diberikan di alam roh kepada seseorang. Kepada fase kedua dari hidup, yakni kekekalan. Amin. Nah, saudara, jadi kita mulai memahami satu kebenaran malam hari ini. Ternyata hidup itu sebuah hakikat atau substansi yang dapat diberikan, ya, dibagikan. Orang yang merespon, yang menerimanya, mereka beroleh hidup itu. Beroleh hidup itu. Nah, Tuhan Yesus memberikan hidupnya kepada kita semuanya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya punya jaminan. Bukan hanya hidup sekarang, tapi sampai hidup dalam kekekalan nanti. Yaitu hidup dalam fase. Saudara, kita tahu ya, hidup yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah hidup yang kekal itu. Ya, itu hidup seperti apa? Hidup ini, ya, bukan sambungan hidup dari yang lama, tetapi pengganti dari hidup lama yang sedang binasa. Dunia ini dengan segala isinya sedang menuju pada kebinasaan, ya. Nah, ini adalah sebuah pemberian anugerah, bukan pemurnian dari hidup yang lama. Bahkan yang lama itu harus segera ditanggalkan untuk hidup yang kekal ini dapat dikenakan. Alkitab memakai istilah kehilangan nyawa agar memperoleh nyawa. Amin. Nah, Bapak Saudara, untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal itu, Anda harus rela kehilangan nyawa. Amin. Nyawa kita ini nggak perlu dipertahankan. Ya. Nyawa kita ini nggak perlu dipertahankan. Sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah memperingatkan sejak dulu kala. Dan banyak orang Kristen sudah tahu ayatnya dalam Matius pasal 10, ayat yang ke-39. Mari Bapak Ibu Saudara baca sama-sama ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Nah, saudara, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Itu diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika melihat banyak orang mulai berbondong-bondong mengambil keputusan mau mengikut Yesus. Amin. Ikut Yesus itu nggak boleh angka ikut. Amin. Mengikut Yesus itu sebuah keputusan. Amin. Sehingga ada lagu mengatakan, mengikut Yesus keputusanku. Ya. Nah, berapa kali saya membimbing seseorang ya sampai kepada kelahiran baru, bahkan ada yang sampai mau dibaptis dan sebagainya. Lalu saya kadang-kadang saya tegasin, ya saya tanya,
kenapa kamu mengikut Yesus? Siapa yang suruh mengikut Yesus? Ya, ada yang bilang, saya disuruh pacar saya. Kenapa? Ya, dia mau nikah dengan saya. Kalau saya jadi orang Kristen. Ikut Yesus karena disuruh pacarnya. Ya, demikian, oh demikian, demi si dia, nah akhirnya rela pindah. Nah, orang-orang semacam ini dia ikut Yesus bukan sebuah keputusan sebenarnya. Ini karena alur, karena arus saja. Ada kepentingan, ada udang di balik rempeyeknya itu tadi ya. Nah, saudara, nah ini orang seperti ini, itu nanti kalau terjadi angin taufan dalam kehidupannya, dia akan tinggalkan Yesus biasanya. Ya, atau kalau dia sudah dapat madunya, wah nanti dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Yang penting kan udah dapat dulu, seperti gitu ya. Nah, ini nggak kuat ya. Ikut Yesus adalah sebuah keputusan. Ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang memutuskan dirinya untuk mengikut dia, Tuhan Yesus dengan tegas juga menantang mereka. Kamu mau ikut aku? Kalau mau ikut aku, syaratnya dua, ya. Pikul salib, sangkal diri. Betul nggak ya? Barang siapa ya, menyayangkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa rela kehilangan nyawanya karena aku, mereka akan mendapatkan nyawa. Amin. Akan memperolehnya. Dulu saya bingung. Dulu saya bingung. Ya, gimana orang kehilangan nyawa, memperoleh nyawa itu bagaimana mekanismenya? Kok bisa itu bagaimana? Setelah mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, baru mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini. Ketika engkau rela kehilangan nyawamu, Anda dapat nyawa, nyawa baru. Nyawanya siapa? Nyawanya Yesus. Karena yang Anda ikutin itu, dia berkata, ya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tapi kalau, Bapak Ibu Saudara ya, nyawamu masih ada, nyawanya Yesus itu walaupun diberikan kepada Anda, nabrak. Betul nggak ya? Kehendaknya, keinginannya nggak pernah terjadi dalam kehidupan Anda. Kenapa? Nyawamu yang lebih kuat biasanya. Nah, ada orang-orang kadang-kadang sakti ya, nyawanya tuh rangkep katanya ya. Sehingga harus dibaptis sampai 7 kali. Dibaptis pertama dibunuh nyawanya, ya. Dibangkitkan bersama Yesus, ya. Hidup lagi. Dibaptis lagi yang kedua. Ya. Saya pernah waktu di Bali, ya, buka RDSB, Rumah Doa Segala Bangsa di sana. Lalu sebelum saya pulang, lalu diganti dengan tim yang lain dari Jakarta. Nah, saudara, saya lakukan baptisan. Ya, ternyata dari cuman sekitar 17 orang yang daftar sampai akhirnya jadi hampir 43 kalau nggak salah orang, ya. Nah, kami baptis di Nusa Dua sana, ya. Wah, saudara, terus walaupun setelah baptis banyak yang kena bulu babi. Itu banyak itu di sana. Nah, saudara, setelah baptis, tapi yang menarik begini, ada orang, ya lah, itu berapa kali dia ikut nganter saudaranya. Hari kedua, ya, pengarahan itu, dia bilang begini, Pak, boleh nggak saya dibaptis? Nah, kenapa? Ya, saya malu, Pak, sebenarnya. Kenapa malu? Saya itu sudah baptis 7 kali. Hah? Saya kaget loh. Udah dibaptis 7 kali. Dan yang ke-7 itu saya pikir sudah sempurna, Pak. Karena saya baptis sama seperti tempatnya Tuhan Yesus dibaptis. Di Sungai Yordan, Pak. Dapat sertifikat internasional loh. Tapi hidup saya nggak berubah, Pak. Ketika mendengar pengarahan tentang baptisan dari Bapak tadi itu, saya berpikir, saya belum mati ini. Enggak loh. Dibunuh 7 kali, enggak loh. Masih hidup. Saya bilang, Bapak ini sakti, saya bilang. Nyawanya rangkep lah gitu ya. Nah, lalu saya bilang begini, Pak, silahkan ambil keputusan. Mau kehilangan nyawa? Sebenarnya orang dibaptis itu kehilangan nyawa, saudara.
Mati untuk dunia. Mati untuk kepentingan sendiri, mati untuk keinginan-keinginanmu, mati untuk ambisimu, mati untuk cita-citamu, lalu ikut Tuhan. Amin. Nggak banyak dijelaskan ketika orang baptis seperti ini. Hanya beberapa orang kadang-kadang ya diiming-iming, baptis, nanti kutilmu sembuh tuh. Lah, masalah kutil sembuh, baptis. Ada beberapa orang baptis hanya mengejar mujizat, betul nggak ya? Nah, ada lagi lebih parah. Baptis hanya memenuhi supaya dapat surat baptis mau nikah, kadang-kadang. Orang-orang seperti ini nggak pernah kehilangannya nyawa. Amin. Malam ini, Bapak Saudara, yang belum mengikut Yesus sepenuhnya, belum mematikan atau rela kehilangan nyawa, Anda nggak bakal dapat nyawanya Yesus. Ya, nyawanya Yesus itu harus diberi tempat. Supaya keinginan, kehendaknya, kemauannya itu bisa beroperasi di dalam kehidupan Anda. Di kemudian hari. Amin. Jadi, barang siapa rela kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkan nyawa. Yaitu nyawanya Tuhan Yesus. Nah, saudara, bicara tentang nyawanya Tuhan Yesus. Tadi sudah dikatakan ya, darah Tuhan Yesus itu murni. Nyawanya juga murni. Keinginannya pasti keinginan yang mulia. Amin. Anda tahu ya, dalam firman Tuhan, dalam Kisah Rasul nih, 10 ayat 37, ayat 35, itu katakan, Yesus orang Nazaret itu, dia berjalan keliling ya, sambil menyembuhkan orang sakit dan berbuat baik. Betul nggak? Apa yang dilakukan Yesus? Semuanya untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Itu salah satu ya, hal yang kita bisa lihat dari nyawanya Tuhan Yesus itu. Amin. Mau menerima Yesus, mau mengikut Yesus, menerima nyawanya Yesus, mau enggak? Nah, ini saya beri gambar ini ya. Ini orang ikut Yesus. Barang siapa mempertahankan nyawa, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Nah, saudara, ya. Lebih lagi, saudara, setelah apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 54 dikatakan begini. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ketika orang mendengar khotbah Tuhan Yesus ini, banyak yang sakit perut alias muntaber, mundur tanpa berita, tidak kembali pada gelombang yang sama. Ya, orang Betawi bilang ngacir, pulkam, pulang semuanya. Ya, ini ajaran apa? Suruh makan daging dan minum darah. Ajaran sesat nih. Banyak. Itu peristiwanya saudara. Yesus itu kan habis bikin mujizat. 5.000 orang itu berbondong-bondong. Besoknya banyak lagi. Lah ketika dikerumuni lebih banyak orang, lebih dari 5.000 itu, Yesus ini khotbah ini. Barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, ia siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ya, jadi menawarkan, makan daging yuk, minum darah yuk. Nah, saudara, sampai akhirnya semua kabur, tinggal murid-muridnya Tuhan Yesus. Lalu murid-muridnya mencoba untuk mencari penjelasan kepada Tuhan Yesus. Ya, nah, ketika melihat muridnya bimbang dan ragu gitu, Yesus bilang ke murid-muridnya, kamu nggak pergi juga, kayak mereka. Lalu Petrus mewakili, ya, teman-temannya ini, pergi kemana lagi? Karena aku tahu perkataanmu adalah roh dan hidup. Wah, saudara, Petrus sudah menjawab seperti itu. Saudara, sebenarnya apa maknanya ketika Tuhan menyuruh orang makan daging dan minum darahnya itu? Ya, Yesus itu pada waktu di alam roh, tubuhnya apa, saudara? Tubuhnya firman, betul? Tubuhnya firman ya. Nah, Anda korelasikan dengan ayat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman.
Firman itu Yesus. Kenapa disebut firman? Karena dia lahir dari bapaknya, dan bapaknya itu melahirkan Yesus dengan mulutnya. Dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 4 dikatakan, pada hari ini aku memperanakkan anakku. Dari mulut Bapak ini berfirman, sehingga keluar segumpal roh yang disebut anak. Nah, Yesus itu dulu di alam roh, bentuknya, wujudnya adalah firman. Amin. Jadi makan Yesus, makan apa? Makan firman. Amin. Nah, banyak orang sudah menangkap nih, ketika Bapak Saudara mendengar firman, Anda sedang makan daging Yesus. Makan Yesus. Ada beberapa murid saya, ya, ketika saya suruh berdoa, saya ajak nih, dia ngikut saya waktu saya khotbah di gereja. Lalu sebelum saya khotbah, saya undang ke depan, silahkan doa, ya. Lalu dia doa pakai bahasa RTM. Bapa surgawi, kami suka sebentar kami akan makan engkau, makan Yesus, ya. Semua jemaat di situ yang belum ngerti pengajaran RTM pada melotot, bingung, ya. Nah, tapi ini menjadi satu ajang untuk saya boleh menjelaskan kepada jemaat itu. Bapak Saudara, mungkin Bapak Saudara kaget ya. Tadi murid saya berdoa makan Yesus. Ciak Yesus, ya. Nah, apa artinya ciak Yesus? Dengar firman itu ciak Yesus. Makan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu pada waktu di alam roh dulu wujudnya adalah firman. Nah, jadi dengar firman, makan Yesus. Nah, nyambung ya. Makan daging Yesus itu sebenarnya dengar firman. Nah, ketika kita mendengar perkataan Yesus, terjadi transfer roh. Betul? Contoh ya, kalau Bapak Ibu Saudara dengerin saya seperti ini, setiap hari gitu ya, 1 jam 1:04 kadang-kadang. Nah, Saudara, Anda mendapatkan sesuatu ya. Ada spirit. Ada roh yang mengalir. Nah, kadang-kadang ada yang kebablasan, Saudara. Bukan hanya roh firman yang saya sampaikan. Sampai ada yang kemasukan roh saya juga. Aneh, kemarin ada yang bilang, Pak, saya heran. Saya jangan-jangan kemasukan roh Pak Gideon. Kenapa? Sering dengar Pak Gideon seperti itu, terpesona katanya. Saya kadang-kadang gimana ya? Kok ngelamun sedikit kok ingat Pak Gideon nih. Ini cowok Saudara ya. Ya lah Saudara. Jadi dia lucu juga gitu. Lalu saya bilang, mungkin Pak nanti Pak ikut pelayanan pelepasan itu sebelum lepasan tuh ya. Tak tengking roh Gideon keluar dari Bapak. Jadi Saudara, dengerin omongan itu dapat transfer ya. Transfer roh. Dengerin omongannya Tuhan Yesus, Anda dapat roh yang lebih baik lagi. Amin. Nah, coba Anda dengerin omongannya preman, ya enggak? Nanti habis itu Anda pusing ya. Nah, dengerin omongannya tukang tagih hutang itu. Wah, sudah ya, nyinyir di depan Anda seperti itu. Habis itu apa? Otak Anda muter, betul enggak itu? Pusing gitu ya. Nah, tapi kalau dengerin gitu ya, orang yang sedang menyanyi, memuji Tuhan gitu ya, ada yang mengalir, ada roh yang transfer kepada Anda. Amin. Itu namanya makan firman. Makan dagingnya Yesus. Amin. Nah, Saudara, Yohanes 5 ayat 24 sampai 26. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ya, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Amin. Nah Saudara, jadi Yesus dapat hidup dari Bapaknya. Sekarang Yesus diberi kebebasan juga untuk membagi hidupnya itu kepada orang-orang yang percaya. Amin. Yohanes 10 ayat 10 dan 11. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam berlimpah-limpah atau berkelimpahan.
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Nah, saudara, terima hidupnya Yesus. Ya, hidup itu life, life itu nyawa. Terima hidup Yesus, Anda terima nyawa baru. Amin. Nyawa itu ada di dalam darah. Nah, saudara, darah itu dinyatakan murni atau tidak? Itu sebenarnya dilihat unsurnya. Ya, nyawa itu ada di dalam darah ya. Sekarang nyawa model apa yang ada di dalam darahmu? Ya. Sehingga yang membuat darahmu jadi murni atau tidak. Semakin banyak keinginan, semakin banyak motivasi, nyawamu semakin buruk. Dan itu mengotori darahmu. Dan darahmu dinyatakan tidak murni di hadapan Allah lagi. Amin. Nah, sekarang saudara, harus dilakukan pemurnian darah. Ya. Ketidakmurnian darah terjadi bila seseorang menggunakan darahnya sebagai tempat kediaman roh-roh najis atau keinginan-keinginan daging. Perhatikan ya. Jadi ketidakmurnian darah terjadi bila seseorang menggunakan darahnya sebagai tempat kediaman roh. Jadi keinginan ya, atau roh-roh najis, mungkin ketempelan roh orang mati ya. Itu unclean spirit ya. Roh najis, roh-roh jahat. Sering diterjemahkan sebagai unclean spirit atau roh-roh najis yang masuk ke dalam tubuh orang hidup sehingga orang itu mengikuti keinginan ya dari roh-roh yang diam di dalam tubuh orang itu, ya. Nah, pemurnian darah dilakukan dengan melenyapkan roh-roh najis itu dari darah itu, ya. Makanya diadakan pelepasan seperti kemarin. Namun, usaha dengan pelayanan pelepasan seperti apapun tak akan memurnikan darah manusia dengan sempurna, ya. Jadi saudara kalau udah ditengking, dilayani pelepasan, bukan berarti Anda nggak bisa kambuh. Gitu nggak? Ya, saudara, pelayanan pelepasan itu hanya membantu untuk menarik Anda, roh-roh yang sudah ada di dalam diri Anda, yang terdeteksi, yang mengumpet belum bisa. Gitu. Kadang-kadang seperti mengupas bawang, baru kulit luarnya. Mungkin ada lagi ya hal-hal yang masih tersembunyi di dalamnya. Bukan itu saja. Ada beberapa orang setelah dilayani pelepasan, ternyata keinginannya masih keinginan dunia. Dia masih membuka celah sehingga roh-roh najis ya bisa masuk lagi ke dalam dirinya. Hal yang baru muncul lagi. Bisa terjadi seperti itu. Ya. Kalau tidak dimurnikan nyawa dari manusia ini, pelayanan pelepasan yang Anda lakukan sebelumnya itu tidak berdampak apa-apa dalam kehidupan Anda. Amin. Ada beberapa orang langganan tuh, ya, pelayanan pelepasan. Ya, Pak layanin ini. Saya berapa kali loh layani orang, ya. Nah, ini jadi langganan, ditengking terus, tengking terus, tengking terus, tengking terus. Kok nggak habis-habis seperti itu ya? Kenapa? Lalu Roh Kudus memberikan penjelasan, ya. Orang ini ya kayak babi katanya, ya. Babi kembali kepada kubangannya. Kamu tengking, kamu bersihin, ya, pulang jebur lagi ke got. Jebur lagi ke lumpur. Nanti seminggu lagi datang lagi ke kamu, minta dikeramasin, minta dimandiin, udah nggak ya? Oh, saya keramasin pakai sunslik, sunslik, Nah, sudah pakai sabun, sabun apa? Sabun, sabun colek, wah, supaya lebih bersih lagi, bersih, keluar enteng Pak, terima kasih ya, gitu ya. Nah, beberapa orang setelah dilayani pelepasan, kadang itu banyak yang japri saya, terima kasih Pak, enteng, ya enteng, saya serak habis melayani Anda. Nah, saudara, enteng Pak, lega Pak, dan gitu ya. Nah, tapi nanti Anda lihat ya, seminggu, sebulan lagi, Anda rasa berat lagi ya. Lalu datang lagi Pak, gitu, tengking lagi Pak, gitu ya. Nah sekarang, bukan berarti saya nggak mau Pak Saudara. Tapi ini sebuah pembelajaran.
Sampai kapan Anda terlepas? Ya. Sampai kapan Anda terlepas? Harus dimulai dari diri Anda. Dengan cara apa? Menjaga kemurnian darah Anda itu loh. Ya. Jangan seperti babi yang kembali kepada kubangannya terus. Ya. Lama-lama Anda jadi kebal. Ya. Ada orang ya adu ulet nih dengan saya. Sampai kapanpun kamu akan saya layani. Gitu. Sampai dianya malu datang sendiri lagi. Itu enggak lah. Kenapa? Bosen dilayani. Itu enggak lah. Kenapa? Dilayani bersih jatuh lagi, bersih jatuh lagi, bersih jatuh lagi loh. Ya, nggak habis-habisnya. Ya, kalau rahmat Tuhan nggak habis-habisnya bagus. Itu enggak lah. Tapi kalau roh yang nggak habis-habisnya itu, nah itu yang dilayani bosan sendiri. Ada yang seperti itu ya. Nah, malam hari ini saya jelaskan, Bapak Saudara. Anda bisa sekali tengking, dibersihkan, dan besoknya Anda menjaga kemurniannya terus. Menjaga, amin. Anda sendiri, mulai ditulis di hatimu itu, di depan pintu hatimu itu. Jagalah kebersihan. Betul nggak? Ada perboden. Gitu. Setan dilarang masuk. Betul nggak? Hah, mulai bikin pagar. Betul nggak ya? Mulai berhati-hati. Aku mau menjaga nyawaku. Aku mau memperhatikan apa yang aku inginkan ini. Mulai tune up. Betul nggak ya? Jadi frekuensinya mulai disamakan dengan keinginannya Allah. Aku hanya mau melakukan apa yang diinginkan oleh Allah saja. Karena keinginanku membawa kepada semua hal-hal yang daging sifatnya itu. Amin. Nah, saudara, lanjut ya. Oke. Karena nyawa berisi keinginan, motivasi, rencana, rancangan, norma-norma yang bertumbuh di dalamnya itu berkembang di bawah keadaan terkutuk dan selalu bersifat kedagingan. Satu-satunya cara untuk memurnikannya adalah dengan menggantinya dengan nyawa anakku. Amin. Jadi harus melakukan pergantian nyawa. Nyawanya harus diganti dengan nyawanya Yesus. Itu sebabnya darah anakku harus ditumpahkan dan kemudian dibawa ke hadiratku untuk menggantikan nyawa semua orang percaya. Saat ini darah anak domba ini tinggal tetap di hadiratku sebagai jaminan keselamatan orang percaya. Amin. Nah, terus Ibrani 9 ayat 12. Yuk kita baca ya beberapa ayat ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah kambing, jantan, dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ya, jadi darah Yesus sekarang menjadi jaminan bagi kita semuanya. Terus Ibrani pasal 9 ayat 25. Ia bukan masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri berulang-ulang sebagai imam besar. Setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Nah, ini perbandingannya ya. Kalau dulu imam-imam itu dia masuk membawa darah binatang. Sehingga harus berulang-ulang setiap tahun mereka datang membawa darah binatang. Nah, tapi darah ini nggak akurat nih. Hanya bisa menutup kesalahan. Tapi beda dengan darah Tuhan Yesus. Ya, mendapatkan kelepasan. Sifatnya kekal. Roma 11 ayat 25. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Saudara Anda lihat ya, kalau orang sudah keras hatinya, dibuang. Tuhan tidak menyayangkan bangsa Israel yang menjadi bangsa pilihannya, karena keras hatinya. Sampai akhirnya kita yang dapat untungnya ya. Gara-gara Israel ditolak, Injil sekarang keluar kepada orang-orang kafir. Nanti sampai batas tertentu, Injil akan kembali kepada orang Israel. Ketika Tuhan kembali menyayangi Sion. Tapi saya sudah rapture. Ya, nah saudara, itu baru nanti penginjilan diserahkan kembali kepada orang Yahudi.
muncullah penginjil-penginjil orang-orang Yahudi untuk menginjil orang-orang yang ketinggalan, yang ketemu dengan antikris nanti. Ya, Matius 26 ayat 27 sampai ayat 29. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ya, nah saudara, jadi Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikannya kepada mereka. Kita perjamuan kudus ya itu. Nah, banyak orang kadang-kadang melakukan perjamuan kudus. Benar, ketika Anda perjamuan kudus, nyawa Anda, betul ya? Nah, diperbaharui. Ya, jadi kayak orang ditransfusi. Ya, diubah menjadi darah Tuhan Yesus. Aku bersekutu dengan darahku, ya. Nah, yang mulai terkontaminasi dengan hal-hal yang unclean, roh-roh najis itu, dalam waktu minum darah Tuhan Yesus, dikuduskan, ya, dimurnikan kembali, sehingga nyawamu jadi murni lagi. Amin. Nah, sebenarnya perjamuan kudus nggak hanya sebulan sekali, ya. Kalau gereja melakukannya sebulan sekali ya nggak masalah. Tapi Bapak Saudara, untuk lebih lagi, untuk menjaga setiap hari semakin lebih cepat ya terjadi kekudusan dalam kehidupan Anda, nggak nunggu kotor hari ini, nunggu sebulan baru dimurnikan. Ya, Anda boleh lakukan tiap hari. Ya, Watchmeni itu perjamuan kudus setiap hari. Tapi untuk keluarganya sendiri, untuk dirinya sendiri, nggak masalah. Ya, sekarang Anda beli aja hosti, nggak punya hosti ya roti tawar, pakai teh atau sirup aja nggak masalah. Doain, ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Lalu baca ayat, salah satu ayat yang ada hubungannya dengan perjamuan kudus, lalu Anda mulai percayai, hidupin ayat itu, yakin ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dengan pengertian, aku lagi update nyawaku. Hari ini, semua bentuk unclean yang nempel di nyawaku, waktu darah Tuhan Yesus aku minum, semua clear, bersih, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, semakin hari, semakin bening, semakin jernih, betul nggak ya? Semakin murni, darahmu, nyawamu, semakin arahnya cuma satu, mengasihi Tuhan dan nurut sama Tuhan saja. Ya, nah, saudara, oke, lanjut Wahyu 19 ayat 5-9. Lalu kedengarlah suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hei kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia besar kecil maupun besar. Kemudian aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, ya, nah, apa ini? Tuliskanlah, berbagilah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba, katanya kepadaku. Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi proses pemurnian nyawa ini nanti akan menentukan ketika Bapak Saudara nanti ketemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Ketika ada pesta perjamuan kawin anak domba, di situ ada 3 level atau 3 gulungan. Pertama, saudara, ada gulungan yang dibuang ke ratap ketak gigi, ya, karena didapati tidak memakai baju pesta, ya. Nah, tadi baju pesta, kain lenan itu adalah perbuatan baik. Perbuatan Anda itu dipicu karena keinginan. Nyawamu menghantar Anda untuk berbuat sesuatu tadi itu. Ya. Nah, yang kedua, saudara, adalah tamu undangan. Ya, mereka menikmati perjamuan pesta itu. Tapi ada satu yang lebih lagi, yaitu menjadi mempelai anak domba Allah itu.
Nah, siapa yang boleh menjadi mempelai itu? Mereka yang hidupnya sama seperti Yesus. Ya. Nah, yang dewasa. Lalu berkenan Yesus diajak untuk naik ke pelaminan. Nikah bersama dengan Tuhan Yesus. Itu keuntungannya, ya. Nah, oleh sebab itu jangan Anda jemu-jemu untuk kita melakukan pergantian nyawa. Dalam prakteknya, bagaimana nyawa itu dapat diganti dengan yang baru, ya. Roh Kudus menolong membuang keinginan dan ambisi, ya. Roh Kudus menolong membuang keinginan dan ambisi, motivasi, rencana, dan semua program lama dari seseorang. Kemudian, Bapak mentransfer nyawa Tuhan Yesus melalui persatuan dengan ya Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan Bapak sendiri. Amin. Nah, ini caranya ya. Jadi, Roh Kudus akan menolong membuang semua keinginan, ambisi, dan motivasi. Siapa yang masih suka berdoa? Roh Kudus, aku beri engkau otoritas 100%. Nggak usah 1000%, nggak usah 1.000.000%. Kadang-kadang itu over, over terlalu sok itu. Jadi ngomong 100% supaya kelihatan hebat, 1.000.000% Tuhan. Ya. Nah, 100% aja. Ya, ngomong yang benar. Saya beri kesempatan 100% untuk mengendalikan, membongkar semuanya. Ya, nah, izinkan. Di sini peran Roh Kudus luar biasa. Dia akan menolong untuk membuang keinginan, ambisi, dan motivasi. Amin. Mungkin Anda merasa hari ini jadi orang baik, tapi ketika Roh Kudus membongkar, Anda mungkin berpikir yang jahat. Kenapa saya kok bisa berpikir yang jahat? Ternyata dalam dirimu ada yang tersembunyi di situ itu. Nah, ketika muncul, cepat aja tengking, nyah keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, lepas. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah menunjukkan, engkau sudah membongkar semuanya. Selidiki, nyatakan lebih lagi. Supaya nyawaku murni. Amin. Jadi memurnikan nyawa. Minta Roh Kudus menolong dalam kehidupan kita semuanya. Ya, ayo mulai praktek ya setelah ini. Transfer yang terbanyak adalah melalui mendengar firman-Nya. Selain mengandalkan pertolongan Roh Kudus, sering chatting dengan Tuhan Yesus. Tetapi seringkali juga terjadi transfer secara tiba-tiba saja dengan cara menakjubkan oleh Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus take over tadi, kami menaruh keinginan baru, motivasi baru, rencana baru, dan ukuran-ukuran baru ya. Anda yang nggak pernah mikir apa-apa gitu, tahu-tahu muncul pemikiran yang lebih mulia, lebih benar, lebih baik, dan sebagainya. Siapa yang munculkan? Roh Kudus yang ada dalam kehidupan Anda. Beri dia otoritas. Amin. Nanti dia akan melakukan banyak hal untuk mengubah kehidupan Anda semuanya. Amin. Yohanes 6 ayat 54. Yohanes 6 ayat 54. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini tadi ayat sudah ya. Suruh makan atau mendengar firman. Yohanes 12:25. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi siapa yang masih menyayangkan atau memelihara nyawamu sendiri. Wah, keinginanku itu, cita-citaku itu sangat baik loh. Lah saudara, sebaik apapun juga, sumbernya tetap dari daging. Amin. Dan darah daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya. Nah, Matius 16 ayat 26. Perhatikan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi ada pertukaran. Ketika Anda mulai mengasihi dunia, saudara, Anda kehilangan nyawa. Amin. Karena apa? Nah, saudara, keinginan-keinginan dunia ini akan mempengaruhi hidup Anda. Tapi kalau Anda mulai menyerah, nurut sama Tuhan, ya, Anda juga kehilangan nyawa sih. Tapi diganti dengan nyawanya Tuhan Yesus. Anda dapat nyawa yang
baru. Amin. Nah, saudara, sekarang kita tahu ya, tadi dikatakan bahwa darah itu harus murni ya. Dan apa? Kalau tidak, kemasukan banyak hal-hal yang jahat atau unclean ya. Apakah ada roh-roh jahat yang bisa masuk ke dalam darah tersebut? Nah, saudara, roh-roh jahat di dalam darah ya. Ada pertanyaan begini. Dapatkah roh jahat menyelusup ke dalam darah? Jawabannya tentu saja dapat. Ya, contoh begini. Orang yang bertabiat jahat adalah karena menerima motivasi jahat dari si iblis, ya. Roh seperti ini dapat diusir keluar dan motivasi di dalam darah orang itu dikuduskan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, jadi ada macam-macam roh yang bisa mengotori darah manusia ini. Nah, akibatnya apa, saudara? Dampaknya apa? Kalau darah manusia itu tercemar dan banyak roh najis yang ada di dalamnya. Contoh, saudara, ada orang yang menderita leukemia, ya, itu penyakit yang sangat ganas, ya. Nah, dimasuki itu dalam bahasa vision, ya, yang menghisap darah merah langsung dari pembuluh darah manusia. Jadi Anda bisa nangani ya, kalau ada orang sakit leukemia itu sebenarnya kemasukan roh jahat, serupa vampir. Nah itu kalau secara ilmu kedokteran itu sel darah putih memakan sel darah merah gitu ya. Nah lebih kuat sehingga darah merahnya habis disedot dan tambah lagi, transfusi lagi, terus tambah lagi tuh, habis lagi gitu ya, lebih besar pasak daripada tiang, gitu ya. Nah ternyata itu kemasukan roh jahat, ya, serupa vampir, ya, yang nyedot darah itu. Nah, bagaimana menangani orang leukemia itu? Tengking, ya, roh vampir yang ada di dalam dirinya itu, bukan vampir gitu, bahasanya aja. Ya, di alam roh nanti diterjemahkan sendiri. Roh yang menghisap darah merah ini, ya, yang membuat orang kekurangan darah merah ini, roh vampir ini, ya keluar dalam nama Tuhan Yesus, ya. Dan menangani seperti itu, nanti sambil tengking seperti itu, hikmatnya muncul nih, ya, apa. Tapi paling nggak garis besarnya, ya, orang leukemia itu sebenarnya kemasukan roh jahat serupa vampir yang menyedot darah merah mereka, ya. Nah, contoh lagi ya dalam menangani orang sakit, contoh ya, kanker, ya, darah adalah kerusakan darah akibat perbuatan makhluk parasit yang menempel di punggung seorang penderita, ya. Tepuk bagian punggungnya itu, ya. Ayo keluar, jangan nempel-nempel di punggung, ya. Nah, mereka semua adalah penghisap darah. Mereka yang menderita gula darah adalah orang yang selalu mengkhawatirkan tentang keamanan pribadinya karena penyakit begini datang dari kecemasan, ya. Jadi ada orang yang gula darah. Gula darah itu sebenarnya ditimbulkan karena kecemasan. Karena selalu berpikir tentang kepentingan diri sendiri, ya. Lalu kekhawatiran itu muncul terus. Akhirnya karena cemas, karena khawatir, jadi sakit seperti itu. Ya. Nah, saudara baca ya, dalam Mazmur 107, ayat 17 sampai ayat 20. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, ya. Memang penyakit itu enggak semuanya dari roh. Ada juga karena perbuatan mereka yang berdosa, ya. Salah, ya, pola hidup dan sebagainya. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Nah ini salah teknis. 18, mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkan mereka dari kecemasan mereka. Ya, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Berarti ya, di sini diselamatkan mereka dari kecemasan. Ya, orang stres gampang sakit, orang cemas gampang sakit. Hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Semangat yang patah keringkan tulang, bukan keringkan dompet ya, keringkan tulang ya. Nah, nah hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Jangan stres, amin. Nah, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal, amin. Itulah yang dikehendaki Allah. Buang cemas, buang khawatir, amin. Nah, kenapa orang khawatir? Kenapa orang cemas? Karena keinginan, ya, punya keinginan. Kalau orang nggak punya keinginan, ya, dia nggak khawatir, dia nggak cemas. Kalau keinginanmu, nyawamu diganti dengan nyawanya Yesus, amin, Anda nggak akan stres, amin. Karena apa? Yesus sendiri mengganti keinginannya dengan keinginan Bapak, amin. Sekarang Anda yang percaya kepada Yesus, ganti keinginanmu dengan keinginan Yesus juga. Amin. Nah, sehingga Anda bisa mengadopsi keinginan Bapa yang ada di dalam Tuhan Yesus itu ya. Kalau hari ini Anda banyak keinginan, banyak cita-cita, banyak maunya, dan itu membuat Anda stres, membuat Anda khawatir, berhenti mengingini. Amin. Ingin satu saja. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Menyukakan Tuhan dalam hidup kita ini. Kejadian 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Yuk kita baca. Nah, Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia itu di bumi, ya. Dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, lihat ya. Keinginan manusia itu semakin hari bukan semakin baik. Sampai akhirnya Tuhan melihat kejahatan manusia itu besar dan segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata. Itu yang membuat Tuhan menyesal dan akhirnya menghukum bumi dengan air bah. Amin. Nah, saudara, sekarang ya kita percaya dengan iman bahwa ya darahmu itu bisa diubah dari darah yang kotor, ya, darah yang tercemar bisa diganti, diubah menjadi darah yang bersih, ya. Seperti darahnya Tuhan Yesus. Nah, ada mujizat, ya. Air aja bisa menjadi darah, saudara. Perhatikan ya. Dapatkah air bisa diubah menjadi darah? Cairan apapun dapat digunakan untuk mewakili darah. Dan benar-benar menjadi darah anakku di alam roh. Dan bila percaya denganku, kuat. Darah demikian dapat mengerjakan sepenuhnya bagi pengudusan tubuh manusia. Mengkuduskan tubuh Kristus. Ya. Saya pernah kesaksian waktu saya melakukan pembaptisan di Madiun. Ya. Nah, saya berdoa. Ketika itu salah satu anggota tim di sana mengajak mereka memuji-muji di atas gitu ya, sambil nunggu yang pada ganti jubah gitu. Saya terjun ke air dulu. Nah, saya sendirian ke tengah, tapi nggak tengah banget karena saya nggak bisa berenang. Ya, saya cuma bisa berenang gaya satu gaya aja, gaya batu. Sekali nyemplung ambles gitu ya. Nah, makanya sampai di sini, disitulah saya berhenti. Nah, disitulah saya berdoa. Ya, dalam doa saya itu begini. Ya, Tuhan, aku tahirkan air ini. Karena yang saya pakai ini adalah hotel, ya, kolam renang hotel. Dan Anda tahu ya, orang yang nginep di hotel itu macam-macam. Betul nggak ya? Kondisinya, situasinya, motivasinya, mereka berenang di situ juga. Jadi air itu pernah dipakai mandi oleh berbagai macam orang dong. Saya tahirkan, saya sucikan air itu. Supaya nanti orang yang dibaptis itu nggak kemasukan roh-roh dari orang lain. Betul? Nah, saudara. Nah, selain itu, saya berdoa juga begini. Aku ubah air kolam ini menjadi darah Tuhan Yesus. Saya nggak teriak loh ngomongnya. Ya, itu sama cuman komat kamit begitu ya. Ya bisik-bisik aja, telinga saya tok yang dengar. Ya. Sementara orang di pinggir sana itu mereka lagi persiapan dan sebagainya. Akhirnya dipanggil satu. Nah, terus pulang. Ya. Nah, pulang sampai ini saya diantar sama anaknya Ibu Obi ya. Nah, saya pakai mobil dia. Lalu
saya nggak tahu jalan Madiun, dipimpin sama anaknya. Waktu itu anaknya masih SD kelas 2, ya. Nah, terus setelah itu sampai pulang di rumah, si anak ini, ya si James namanya, ya dia bilang gini, mah, tadi aneh loh, ya. Itu waktu Om Gideon masuk ke dalam kolam, itu airnya merah, katanya. Hah? Airnya merah? Dia nggak dengar saya mengubah air menjadi darah. Anak kecil, betul nggak itu? Mata rohnya masih tajam. Ya, kenapa anak kecil mata rohnya tajam? Karena belum bisa ngitung duit. Ya, orang kalau udah terkontaminasi duit, matanya jadi hijau. Nah, alam rohnya hilang. Ya, nah ini karena masih tajam, dia bisa melihat. Sementara yang lain nggak melihat, kolam itu berubah jadi merah katanya. Ya, lalu Bu Obinya tanya sama saya, Pak Gideon, si James kok bilang katanya kolamnya merah tuh kenapa? Ya, oh saya bilang ini, saya tadi itu berdoa, saya ubah air itu menjadi darah. Si James lihat loh, gitu loh. Nah, yang lainnya saya tanya nggak melihat, hanya si James ini melihat sudah. Saya nggak cerita sama dia, ya mendapat konfirmasi seperti itu. Nah, saudara, ini mujizat, ya, bisa terjadi walaupun yang bisa mendeteksi di alam roh, tapi ada faktanya. Air pun bisa Anda ubah menjadi darah. Tujuannya apa, saudara? Dengar? Nah, pada orang-orang yang dibaptis itu, nggak heran, saudara, kesaksian dari beberapa orang dibilang begini, Pak, saya itu pernah dibaptis oleh gereja A, ini dan itu. Tapi beda rasanya, Pak. Nggak kayak hari ini, dia bilang gitu. Ini bukan nyombong, bukan. Jadi saya hanya menghargai pengakuan mereka. Saya tidak butuh pujian, enggak. Saya tidak butuh penghargaan dari apa yang kami lakukan. Tapi kebenaran itu harus saya ungkapkan pengertiannya, ya. Ditangkap pengertiannya, ya. Nah, saudara, waktu mereka dibaptis oleh gereja lain itu dia bilang hanya seperti teh celup katanya gitu ya. Jadi masuk keluar gitu cuma basah doang gitu ya. Tapi nggak merasakan apa-apa. Tapi setelah dibaptis itu mereka merasakan, Pak, selama beberapa hari itu kesannya itu nggak hilang-hilang, Pak. Ada progres, Pak, yang terjadi. Ada suara yang mengajak untuk ini dan itu, untuk berbuat baik, lebih mengasihi Tuhan dan sebagainya. Nah, saudara, ini dampak. Ya, waktu kami melakukannya itu bukan hanya action supaya kelihatan keren doanya, baptis air diubah menjadi darah, teriak supaya semua dengar, nih airnya aku ubah jadi darah ya. Enggak usah dipamerin. Dengar ya. Tapi iman daripada yang membaptis itu, dia berharap semua orang yang dibaptis nanti ya ke depannya mereka akan mendapatkan nyawa yang baru, ya. Ada pergantian nyawa. Nah, tapi terus jangan bilang, Papa kapan baptisan gitu. Nggak usah. Nah, cukup tangkat pengertiannya. Itu saya lihat mukanya Pak Simon itu udah bilang gitu, kayaknya ini boleh Pak gitu. Selalu begitu. Nggak usah. Itu repot itu. Itu merepotkan aja, ya. Nggak usah. Ya. Pengertiannya ditangkap, mulai ada keinginan untuk mengarah menuju ke sana. Amin. Ganti nyawa. Amin. Bisa terjadi seperti itu, ya. Nah, oke. Matius 26 ayat 27 sampai 28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Lah, saudara, ini contoh perjamuan kudus, ya. Ketika Anda mengikuti sakramen perjamuan kudus, sebenarnya Anda sedang makan apa? Banyak orang kadang-kadang mereka ya hanya makan lambang, tetap makan roti. Kenapa? Doa imamnya. Ya. Jadi doa imamnya, jadi roti hosti itu tidak diberkati dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskan, ditahirkan. Tapi nggak diubah. Ya, nggak diubah. Saya berapa kali memperhatikan, ya, beberapa orang memimpin perjamuan kudus. Dia hanya memberkati, menguduskan roti dan anggur ini. Lalu diangkat, Bapak Saudara, mari angkat roti.
Roti ini melambangkan tubuh Yesus. Mari kita makan roti ini. Makan bareng-bareng. Makan apa? Makan roti. Karena disebut roti. Mari saudara kita angkat cawan atau cangkir ini, ya. Nah, mari kita minum anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Minum apa? Minum anggur, ya. Nah, sekarang doanya harus tepat. Ubah. Imamnya harus mengubah. Aku ubah roti ini atau hosti ini menjadi tubuh Yesus. Dan anggur ini menjadi darah Tuhan Yesus. Ketika sudah sepakat doa seperti itu, pemimpinnya nggak boleh salah menyebut. Dia harus konsisten, dia harus tetap mengatakan, ini adalah tubuh Yesus, ini adalah darah Tuhan Yesus. Mari kita makan tubuh, mari kita minum darah. Nggak ada kata lambang. Amin. Ingat ya. Nah, saudara, banyak yang belum menangkap seperti ini. Ya. Nah, jadi perkataan Anda itu mempengaruhi. Sampai seperti itu, ya. Nah, saudara, Keluaran 7 ayat 20. Ini benar-benar saudara, secara fisik ya. Musa pernah mengubah air menjadi darah, ya. Keluaran 7 ayat 20. Demikianlah Musa dan Harun, ya, berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulnya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Wah, saudara, ya. Kalau tadi saya hanya dalam vision, betul nggak ya? Di alam roh. Orang, salah satu anak melihat kolam jadi darah, ya. Tapi ini benar-benar semua orang Mesir ketika dia mau minum, ketika dia mau gunakan semua air dari semua sumber-sumbernya itu, mereka buka keran atau cedok itu kaget karena semuanya merah. Begitu. Sungai Nil sampai keran, ya toh, shower segala macam dibuka itu darah semuanya. Pokoknya seluruh Mesir airnya berubah menjadi darah. Begitu. Kenapa? Itu Musa yang minta, ya toh, diubah menjadi darah. Nah, saudara, kalau perkara-perkara itu bisa diubah, darahmu yang kotor juga bisa diubah dengan iman. Amin. Aku tahirkan, aku bersihkan dengan tekad. Lalu mulai melakukannya. Ketika sudah dibersihkan, jangan dikotori lagi dengan motivasi-motivasi, keinginan-keinginan yang baru, yang dunia lagi. Keinginanmu juga harus boleh berubah, ya, yaitu keinginan Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, kesimpulannya begini, ya, hidup itu life adalah suatu benda abstrak yang dapat diberikan oleh Tuhan. Tinggalnya di dalam darah makhluk, ya. Hidup itu mempunyai dua fase, dua tahapan, ya. Hidup yang berasal dari Adam yang sudah jatuh itu terbatas jangka waktunya 120 tahun. Sedang hidup kekal yang diberi oleh Tuhan Yesus tak terbatas waktunya, alias kekal. Amin. Kata darah atau nyawa, hidup, air anggur seringkali dipakai bergantian untuk menyatakan satu hal yang sama, yaitu hidup itu. Amin. Ah, Bapak Saudara, tentang nyawa dan darah sudah beres malam hari ini, ya. Nah, saudara, tadi siang ketika saya mempersiapkan buku ini, ya, memang harusnya kita lompat ke buku 8, ya, habis itu. Tapi ada kegerakan begini, ya, pelepasan sudah dilakukan. Ada satu hal, saudara, ya, tentang masa lalu atau hal-hal yang tersimpan terekam dalam memori Bapak Ibu Saudara. Nah, itu kadang-kadang yang membuat kita juga tersiok-siok, ya. Nah, itu perlu dilakukan, namanya inner healing nih, ya. Nah, saudara, jadi izinkan dalam 2 hari, ya, hari Rabu dan Kamis, ya, kami mau mengajarkan tentang inner healing, ya, inner healing. Jadi ada banyak perkara yang masih tersimpan, yang harus dibongkar. Sekalian nih, pelepasan, ganti nyawa, inner healing, ya, itu satu paket, ya.
yang harus digarap habis-habisan ini ya. Jadi ini nggak ada di materi pemuridan, tapi ini pernah diajarkan juga di RTM. Waktunya nanti saya akan bikin slide-nya, dan Bapak Saudara kalau meminta makalahnya bisa nanti ke saya tentang inner healing itu. Tapi kurang lebih 2 hari sampai prakteknya ya. Nggak terlalu panjang sih ya. Oke, siapkan ya. Jadi Selasa, Rebu. Kok Rebu? Rebu Kemis ya, sorry ya. Rebu Kemis kita akan melakukan pelajaran inner healing dan prakteknya ya. Nah, inner healing itu apa sih? Kesembuhan batin sebenarnya ya. Nah, hati yang luka, you know, patah hati, patah semangat, you know. Nah, nanti bisa disembuhkan di situ. Amin. Siap ya? Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya.